Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala di mana atas pertolongan, atas hidayah dan taufik, atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali bertemu secara daring, secara online, untuk kita bersama-sama thalabul ilmi. Kita sama-sama mempelajari ilmu agama. Kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada kaum muslimin sekalian. Marilah kita ikhlaskan niat kita dalam thalabul ilmi ini untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya dari warga perumahan Gria Wirokerten Indah, mungkin sejak kemarin malam ada yang sudah mengikuti ta'lim. Pagi ini alhamdulillah Pak Argos keluarga masih bisa mengikuti ta'lim. Alhamdulillah, mudah-mudahan upaya kita ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu amalan saleh yang kelak akan menyelamatkan kita di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah, peganglah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk kepada bab yang baru, yakni At-Tawassulu wa Talabus Syafa'ah. Bab tentang tawassul dan meminta syafaat. Perlu diketahui bahwa tawassul adalah seseorang menjadikan wasilah, menjadikan perantara, menjadikan sesuatu agar doanya itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tawassul. Ya, tawassala yatawassalu tawassulan. Menjadikan sesuatu ya, supaya doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada ijabah, lebih dekat kepada pengabulan. Inilah tawassul. Ya. Kemudian asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah itu adalah asal katanya itu artinya adalah pertolongan. Itulah asy-syafa'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan asy-syafa'ah di dalam pembahasan kita ini adalah syafaat yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi bab ini membahas tentang tawassul dan meminta syafaat. Bahwa kedua-duanya itu harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh menyelisihi prinsip-prinsip tauhid. Kita akan mengkajinya insyaallah ta'ala sebentar lagi. Baiklah, kita masuk ke persoalan nomor 37. Ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, bimadza natawassalu ilallah. Dengan apa kita bertawassul? Dengan apa kita menjadikan suatu perantara, suatu lantaran agar doa kita itu cepat atau doa kita itu dekat dengan ijabah, dengan pengabulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Al-jawab, jawabannya, ini penting sekali pembahasan ini, kaum muslimin sekalian. At-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'un. Yang namanya tawassul itu menjadikan suatu sebagai lantaran, sebagai sebab, sebagai perantara supaya ya, atau sebagai jalan supaya doa kita itu lebih cepat diijabah, lebih dekat kepada pengabulan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul itu ada yang jaiz, ada yang diperbolehkan, ada yang masyru', ada yang disyariatkan. Wa mamnu', tapi juga sebaliknya ada bentuk-bentuk yang diharamkan. Ada bentuk-bentuk yang termasuk di dalam perbuatan kesyirikan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, at-tawassulul jaiz wal matlub, bentuk tawassul yang diperbolehkan dan yang disyariatkan ialah yang pertama, huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatih.
tawassul, ya, menggunakan wasilah, menggunakan lantaran dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah al-asma'ul husna wa sifatillahi ta'ala, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini yang pertama. Ini adalah bentuk pertama dari tawassul yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan, didorong bagi kita untuk melakukannya. Yakni bertawassul menggunakan wasilah, lantaran, menggunakan jalan supaya doa kita lebih didengar, lebih diijabah, yakni berdoa dengan nama-nama Allah al-asma'ul husna, nama-namanya yang mulia, wa sifatillahil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ini yang pertama. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki al-asma', nama-nama al-husna, yang paling baik, yang paling mulia. Fad'uuhu, maka berdoalah kalian kepadanya, maka serulah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala biha, dengan menggunakan nama-nama al-asma'ul husna tersebut. Ini di surat Al-A'raf ayat 180. Jadi kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang munasib, yang cocok dengan doa yang kita panjatkan. Contohnya, kita memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita katakan, Ya Razzaq, Ya Allah, Zat yang maha memberikan rizki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang banyak-banyak memberi rizki. Dzul quwwatil matin, Zat yang maha memiliki quwwah, kekuatan. Al-matin, lagi sangat kokoh. Kita berdoa Ya Razzaq, atau kita berdoa Ya khairar raziqin, karena Allah telah berfirman, Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad, ma indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun, lebih baik, minal lahwi, dari senda gurau, wa minat tijarah, dan dari perniagaan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Sehingga kita berdoa, Ya Allahu, Ya Razzaq, Ya khairar raziqin, Ya Fattah, Zat yang maha membuka pintu-pintu rizki. Ya Wahhab, Zat yang maha memberi. Ya Jawad, Zat yang maha dermawan. Urzuqni, berikanlah rizki kepadaku, rizqan halalan, rizki yang halal, thayyiban, yang baik, wasi'an, yang luas, kafafan, yang mencukupi, mubarakan, yang diberkahi, dan seterusnya. Kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah Zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tadi. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
Milik Allah lah nama-nama yang paling baik itu, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang paling baik, yang paling mulia tersebut. Ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiikum. Termasuk juga doa kepada kedua, atau doa untuk kedua orang tua. Itu di sana sebenarnya ada, ya. Kita menggunakan kata Rabbighfirli wali walidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ digunakan kata Rabb. Rabbighfirli wali walidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa menggunakan kata Rabb? Karena kata Ar-Rabb itu salah satu al-asma'ul husna, di mana kata Rabb itu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha memelihara. Memelihara dengan kasih sayang. Memelihara dengan penjagaan. Ya, memelihara dengan memberikan afiah atau keselamatan. Memberikan rizki dan seterusnya. Itu Rabb. Itu kandungan makna Rabb. Ya. Ini. Artinya kalau dalam tafsir As-Sa'di, tarbiyatul khassah li'ibadihil mu'minin. Bentuk tarbiyah Allah, bentuk pemeliharaan, penjagaan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bentuknya khusus. Ya, ini. Maka digunakan kata Rabb ketika mendoakan kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, sayangilah keduanya. Rabbi irhamhuma. Ya Rabb, sayangilah keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana keduanya itu rabbayani, mendidikku, memeliharaku, menjagaku. Ya, sewaktu saya saghiran, masih kecil. Ya, ini sangat munasib, sangat cocok dengan doa yang dipanjatkan. Jadi kedua orang tua kita itu memelihara kita, menjaga kita, mengasuh kita. Nah, kita mohon pada Allah, ya Allah, peliharalah keduanya. Jagalah, ampunilah, berikanlah afiah. Sebagaimana mereka berdua menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ya, ini ada doa-doa seperti ini, kita bisa tahu bahwa di sana ada tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini ya. Dan mungkin juga perlu kita ingatkan di sini bahwa nama-nama Allah al-asma'ul husna itu tidak terbatas 99, apalagi seperti yang banyak dikenal oleh kebanyakan orang-orang kaum muslimin secara umum, orang-orang awam. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ada urutannya sampai As-Sabur. Tidak hanya itu. Itu adalah dikumpulkan oleh salah seorang ulama. Ya. Jadi itu ada hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya 99 nama. Ya. Man ahsaha, barang siapa yang mengumpulkannya, barang siapa yang menghafalkannya, barang siapa yang beriman kepadanya, menghafalkannya, kemudian dia ya berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut dan seterusnya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu ada di antara rawi yang mengumpulkan nama-nama 99 itu. Ya, berdasarkan ijtihadnya. Jadi ini bukan hadis, ini adalah yang sahih, ini adalah kumpulan dari salah seorang rawi yang merawikan hadis ini. Tapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada 99 ini. Ya. Nama Allah banyak. Ya. Kalau kita perhatikan dalam 99 nama yang banyak dikenal oleh kaum muslimin, itu tidak ada nama Ar-Rabb. Tidak ada nama Ar-Rabb. Padahal Ar-Rabb
merupakan salah satu di antara al-asmaul husna. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb atau pengatur, pemelihara, Tuhan, menguasai alam semesta. Ar-Rabb adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Apa dalilnya bahwa nama Allah itu tidak terbatas? Bahkan ada nama-nama yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, pernah berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan setiap nama-nama yang engkau namai dengannya dirimu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan dengan nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Jadi tidak ada manusia yang tahu nama-nama yang Allah simpan, yang hanya Allah ketahui sendiri dalam ilmu gaibnya. Masya Allah. Jadi tadi 99 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas pada itu. Wah, banyak sekali nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis tadi hanya dijelaskan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah itu punya 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengumpulkannya, siapa yang beriman dengannya, siapa yang menjaganya, menghafalkannya, dan menggunakannya, beramal dengannya untuk berdoa, ya, dan lain sebagainya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tidak berarti bahwa nama Allah hanya 99 itu. Ada orang mengatakan saya punya uang 2.000. Tidak berarti bahwa dia tidak punya uang selain 2.000 itu tadi. Di dompet saya ada uang 2.000, tapi belum tentu dia di bank uangnya kosong, kan begitu. Ini untuk menyederhanakan, ya. Nah, banyak nama-nama Allah Jalla wa'ala yang tidak ada dalam 99 nama yang disebutkan oleh orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Seperti tadi kata Ar-Rabb. Ar-Rabb itu salah satu nama yang mulia, nama Allah yang mulia, yang artinya zat yang maha mengatur, zat yang maha menguasai, zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha memelihara, menjaga, dan seterusnya. Itulah kandungan makna Ar-Rabb yang menunjukkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam doa-doa para nabi dan rasul banyak menggunakan kata Rabb. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana hablana min azwajina. Ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Ya. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Banyak menggunakan kata Rabb. Doanya Nabi Nuh, Rabbana ighfirli atau rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Banyak menggunakan kata Rabb. Karena Rabb di sini yang dimaksudkan adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan, perlindungan, pengawasan, kasih sayang yang khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu kandungan makna Ar-Rabb diantaranya. Ya, kita kembali lagi ke sini, bahwa salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan, yang dipuji, yang didorong oleh syariat adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, tadi tawassul dengan nama-nama Allah. Bagaimana dengan sifat-sifat Allah? Contohnya misalnya ketika orang sakit. Ketika orang sakit dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang bagian yang sakit itu, ya, kalau selama tidak bermadarat, dipegang misalnya kepalanya sakit, tangannya sakit, kakinya sakit, perutnya sakit, dipegang dengan tangan kanan, kemudian dia mengucapkan, dia meruqyah dirinya sendiri. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung bi'izzatillah, dengan keagungan Allah.
wa qudratihi, dan dengan kudrah, dengan takdir, dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dari kejahatan, dari kejelekan, dari keburukan, ya. Ma ajidu, sakit yang aku temui ini, wa uhadhiru, dan apa yang aku khawatirkan. Kadang-kadang ada orang merasakan sakit perut atau kakinya sakit, aduh dia khawatir, dia saat itu merasakan sakit dan dia juga khawatir, jangan-jangan saya kena ini. Dia berlindung dengan izzatillah, dengan keagungan Allah, dengan keperkasaan Allah, wa qudrati, dan dengan takdir Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari apa? Dari sakit yang dia rasakan dan dari hal-hal yang dia khawatirkan. Demikian pula ketika seorang membaca zikir sore hari, pagi hari, sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ketika orang singgah di suatu tempat, orang bepergian datang ke suatu tempat, singgah di sana, jangan lupa baca doa ini supaya Allah melindunginya dari segala suatu makhluk, kejahatan makhluk-makhluknya, makhluk yang berbisa, makhluk yang tidak kelihatan, Hendaknya dia baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dari sini berarti kalimat Allah itu merupakan sifat Allah. Firman Allah, kalamullah itu merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Sehingga Al-Qur'an itu juga bukan makhluk, karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu firman Allah, dia bukan makhluk. Ini adalah aqidah ahli sunnati wal jamaah. Ini contoh bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini adalah yang paling bagus. Ini adalah yang paling bagus. Termasuk juga meminta kepada Allah dengan nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagian ulama mengatakan inilah al-ismul a'zam. Inilah nama Allah, di antara nama Allah yang paling agung. Al-Hayyu Al-Qayyum. Di mana ketika seorang meminta dengan menggunakan dua nama Allah ini, maka apa yang dia pinta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terhimpit dalam kesulitan, disyariatkan kita berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup kekal dan terus menerus mengurusi makhluknya, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, saya mohon pertolongan, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusan saya, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau biarkan diriku, jangan engkau tinggalkan diriku untuk mengurus aku sendiri, wala takilni ila nafsi tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Ini contoh-contoh, masih banyak lagi dalam Quran, dalam sunnah, atau dalam keseharian kita berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya tuntutan kita itu memahami al-asmaul husna. Ini tuntutannya seperti itu, Ini yang betul. Kadang-kadang ada orang menghafalkan asmaul husna, sampai juga dinyanyikan. Tapi kalau ditanya apa arti al-wadud, apa arti al-khabir, apa arti al-ba'ith, apa arti al-muqsid, apa arti al-mughni, tidak tahu. Dan tidak diamalkan. Nah, ini bukan tujuannya ini. Ini bukan tujuan yang dituntut oleh syariat, bukan. Jadi dituntut dalam syariat adalah kita paham al-asmaul husna, kita mengerti, kita hafal, kita tahu kandungannya, kita pakai dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apa kandungannya, kita imani. Itulah iman kepada al-asma al-husna. Barakallahu fiikum. Yang kedua, bentuk tawassul yang diperbolehkan, yang bahkan disyariatkan, didorong untuk kita melakukannya adalah tawassul dengan amalan-amalan saleh. Tawassul dengan amalan-amalan saleh. Jadi kita
menggunakan amalan-amalan saleh untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang bisa menyampaikan kalian kepadanya. Ai yakni taqarrabu ilaihi bi ta'atihi. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Wal amali bima yurdihi. Dan mengerjakan amalan-amalan yang diridainya. Jadi kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang bisa mendekatkan kalian, yang bisa menyampaikan kalian kepadanya. Para ulama sepakat maknanya jalan itu apa? Wasilah itu apa? Ta'atullah wal amalus salih. Ketaatan kepada Allah dan amalan-amalan saleh. Dzakarahu Ibnu Katsirin naqlan an Qatadah. Ini disebutkan diantaranya oleh Ibnu Katsir, salah seorang mufassir ahli tafsir yang terkenal dari Qatadah rahimahullahu taala. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Nah, yang namanya tawassul dengan amalan saleh itu bisa dua bentuk. Yang pertama adalah kita mengerjakan amalan-amalan saleh, ya, menjauhi maksiat, menjalankan amalan saleh. Kemudian kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa dengan cara seperti itu. Artinya kita berdoa, kita iringi dengan banyak beramal saleh dan menjauhkan diri dari perilaku maksiat. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan bahwa di antara sebab terkabulnya doa adalah seorang mengiringinya dengan amalan-amalan saleh. Maka Allah berfirman, kata Wahab bin Munabbih, kalau kalian ingin, bacalah firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Di surat Fatir, kalau tidak keliru. Kepada Allah lah diangkat perkataan-perkataan yang baik. Ya, kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah itu naik ya, perkataan-perkataan yang baik. Di antara perkataan yang baik adalah doa. Wal amalus salihu yarfa'u. Dan amalan-amalan saleh dibawa naik ke hadiratnya. Ya, di amalan saleh disandarkan atau disejajarkan, disebut bersamaan dengan doa, dengan ucapan-ucapan yang baik. Artinya di antara bentuk upaya seseorang untuk supaya doanya itu lebih dekat dengan ijabah adalah mengiringinya dengan amalan-amalan saleh. Barakallahu fiikum. Dan ayat tadi juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas 7 langit, di atas arsy, karena amalan saleh itu diangkat kepadanya. Kita ini di bumi, di atas bumi ada langit itu 7 lapis, di atas 7 lapis langit itu ada arsy Allah, di atas arsy ada kursi Allah, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah, akidahnya pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bertawassul dengan amal soleh salah satu bentuknya ini. Bentuk yang lain adalah ketika seorang berdoa kepada Allah, dia menyebutkan amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Ya. Bentuk keduanya adalah ketika seorang berdoa kepada Allah, dia menyebutkan amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Contohnya doa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh di surat Ali Imran. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, innana amanna. Sesungguhnya kami ini telah beriman ya Allah. Ini amalan soleh, kita beriman.
faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan doa orang-orang yang beriman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb kami, innana sami'na munadiyan, sesungguhnya kami dahulu telah mendengarkan ucapan orang yang menyeru lil iman, kepada iman, yakni kami itu sudah mendengarkan ucapan Rasul. Kami tidak tutup kuping, kami tidak menghindar, kami tidak berpaling, kami dengarkan ucapan Rasulmu, ya Allah. Seruan ya yang mengajak kepada iman. An aminu bi rabbikum, yakni Rasul itu menyerukan, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Fa'amanna, maka kami pun beriman, memenuhi ajakan seruan, menyambut dengan senang hati seruan Rasul itu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbakti. Ini kan tawassul dengan amalan saleh. Tawassul menyebutkan bahwa kita menyambut seruan Rasul untuk beriman, kita pun beriman. Ini ayat ini saya ingat sekali ayah kami ketika di akhir-akhir kehidupan beliau, rahimahullahu ta'ala, ketika habis sholat, beliau sering berbaring di sofa, kemudian beliau membaca ayat ini. Ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, atina ma wa'adtana ala rusulika, berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui para rasulmu. Ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, wala tukhzina yaumal qiyamah, janganlah engkau hinakan kami, jangan engkau rendahkan kami. Jangan engkau buat kami terhina di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau adalah zat yang tidak akan pernah menyalahi janji. Ini ayat. Ya, saya ingat sekali. Ya. Ayah kami itu membaca ini di beberapa bulan menjelang wafatnya beliau, rahimahullahu ta'ala. Ini doa Masya Allah ya, di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah contoh-contoh berdoa, bertawassul dengan menggunakan amalan-amalan soleh. Di sini dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau membawakan dalil dari Al-Quran, beliau membawakan dalil dari hadis-hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Tadi kita telah sebutkan ya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdoa pernah menyebutkan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-nama yang baik yang engkau menamai dirimu dengannya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Wa qawluhu lis-sahabiyyi alladhi sa'alahu murafaqatahu al-jannata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah supaya sahabat tersebut dia itu bisa menjadi temannya Rasul, bisa mendampingi Rasul, bisa dikumpulkan bersama-sama dengan Rasul alaihi salatu wasallam kelak di jannah. Nabi mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah aku untuk memenuhi permintaanmu itu, supaya permintaanmu bisa terkabul dengan memperbanyak sujud, yakni dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini. Ai as-salah, kata penulis, yakni sholah wahiyya minal amalis salih. Karena sholat itu termasuk di antara amalan saleh.
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Barakallahu fikum. Wa yajuzu tawassulu bihubbina wa hubbillahi, ya, bihubbina lillahi walir rasuli wal auliya. Dan diperbolehkan juga bertawassul dengan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada wali-wali Allah. Kecintaan loh ya, dengan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu jangan dipahami wali-wali itu yang bisa terbang, ya, yang bisa jalan di atas air, bukan itu saja. Ya, bahkan tidak setiap orang yang bisa terbang di atas awan atau terbang di udara, jalan di atas air, ya, kemudian megang tulang ikan lele dilemparkan kemudian jadi lele lagi, ya, enak sekali kan? Ada lele, makan lele, habis makan lele tulangnya dilemparkan jadi lele lagi, ya. Ya kan begitu cerita-cerita itu. Tapi wali Allah tidak terbatas itu. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Itulah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak setiap orang yang barakallahu fikum punya kekuatan-kekuatan hebat itu adalah wali. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau kamu melihat orang yatiru fil hawa, bisa terbang di udara, au yamshi 'alal ma, atau dia bisa berjalan di permukaan air, maka fala taghtarra bihi, ya. Janganlah kalian tertipu dengan orang seperti itu, sampai kalian kembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi jangan setiap orang yang bisa jalan di atas air, tukang sihir juga bisa seperti itu, ya. Tidak harus wali Allah dengan dibuktikan dengan itu, tapi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Astagfirullah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah itu? Yakni orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Rabb mereka. Ini ayat tegas. Wali Allah itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ini ada berita gembira di kehidupan dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat, pada ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Di surat Yunus ayat 62 sampai 64. Wali-wali Allah adalah setiap orang yang bertakwa, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama salihin, para ulama yang di atas sunnah, mereka adalah wali-wali Allah. Kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabat, mereka adalah wali-wali Allah. Kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para imam-imam sunnah, para ulama-ulama sunnah, ya. Mereka adalah wali-wali Allah. Ya, kecintaan kita kepada mereka boleh kita jadikan tawassul kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya saya mencintai Engkau, saya mencintai Rasul Engkau, saya juga mencintai orang-orang yang saleh. Meskipun saya tidak bisa seperti mereka, tapi saya cinta kepada orang-orang saleh. Saya cinta kepada ulama-ulama sunnah. Ya Allah, begini dan begini. Ya Allah, jadikanlah saya bersama mereka. Jadikanlah saya memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa saya. Ini boleh. Ya, kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para walinya. Bukan yang dimaksud sini bertawassul kepada si wali itu. Ya Imam Syafi'i, tolonglah saya. Bukan seperti itu. Ya, tapi kecintaan kita kepada mereka. Wa ka qissati ashabil gharil ladzina tawassalu bi a'malihim shalihati
fafarrajallahu anhum. Dan di antara contoh bertawassul dengan amalan saleh adalah seperti kisah orang-orang yang terjebak di dalam gua, yang mereka itu bertawassul kepada Allah dengan masing-masing amalan soleh yang dikerjakan oleh mereka, sehingga Allah melepaskan kesulitan dari mereka. Ini hadisnya panjang, ya. Ya, kita coba singkat saja. Jadi ada tiga orang pada umat sebelum kita, ya, pada Bani Israel. Tiga orang ini melakukan perjalanan, ya, sampai mereka harus berteduh, harus bermalam, harus tidur di sebuah gua. Ketika mereka bertiga ini masuk, maka tiba-tiba ada batu besar dari atas gunung menggelinding dan menutup pintu gua yang mereka masuki tersebut. Batu itu sangat besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Sudah digeser, dicoba bagaimanapun tidak bisa. Maka barakallahu fikum, salah seorang di antara mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, ya, kita maksudnya tiga orang itu, dari musibah batu besar ini yang menutup pintu gua ini, kecuali jika kalian masing-masing di antara kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul menggunakan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Maka seorang yang pertama dari mereka mengatakan, ya Allah, saya itu punya orang tua yang sudah tua renta. Saya punya orang tua yang sudah tua renta. Dan kebiasaan saya itu senantiasa mendahulukan mereka dalam memberikan minum susu pada malam hari. Sebelum saya berikan kepada istri saya, kepada anak saya, kepada pembantu saya. Suatu hari, ketika orang yang pertama ini terlambat pulang, ya, karena pekerjaannya dia terlambat pulang, sehingga kedua orang tuanya tertidur. Padahal kebiasaannya tadi gimana? Mendahulukan kedua orang tuanya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi anak ini adalah anak yang sangat-sangat cinta, berbakti, hormat pada orang tuanya. Dia senantiasa mengedepankan kedua orang tuanya, ya, dibandingkan yang lainnya. Maka dia menyiapkan susu untuk kedua orang tuanya, namun ternyata orang tuanya itu sudah tidur. Mau dibangunkan, nanti takut ganggu. Sudah enak-enak tertidur lelap, kadang-kadang orang tidur aja susah. Ya, maka anak ini tidak berani membangunkan, takut mengganggu, ya, takut menyakiti. Nah, dan dia tidak mau mengubah kebiasaannya itu. Artinya meskipun anak-anaknya itu meminta susu yang biasa dia bawakan, dia masih kekeh, pokoknya ini untuk kedua orang tua saya terlebih dahulu. Ya. Sampai terbitlah fajar, kedua orang tuanya bangun, maka barulah ditawarkan ke susu itu, ya, susu yang dia bawa itu kepada kedua orang tuanya. Maka diminumlah, baru diberikan kepada anak-anaknya, istrinya, dan pembantunya. Ini intinya adalah orang yang pertama ini sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Maka barakallahu fikum, dia pun mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, jika saya dulu mengerjakan hal itu semata-mata menginginkan, semata-mata mengharapkan wajahmu ya Allah, maka lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Geserlah batu ini ya Allah. Maka batu itu pun bergeser, tapi cuma sedikit. Tapi mereka belum bisa keluar dari situ, karena gesernya cuma sedikit. Ya. Kemudian orang yang kedua pun berganti berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya itu dulu punya saudara sepupu wanita.
Saya sangat-sangat mencintainya sebagai seorang laki-laki yang cinta pada seorang perempuan. Ya. Nah, dan saya itu ingin berbuat zina dengan dia. Ini, dia punya keinginan yang buruk, ya. Berbuat zina dengan saudara sepupunya. Tapi perempuan ini menolak. Beberapa lama kemudian, ternyata si wanita ini tertimpa musibah. Maka perempuan ini datang untuk meminta bantuan saya. Ini kan biasa ya. Orang cinta-cintanya sama wanita, wanitanya tidak nerima. Kemudian, tatkala wanita ini sedang jatuh ekonominya, sedang tertimpa musibah, nah ini biasanya orang memanfaatkan. Nah, di sini wanita itu datang kepadanya. Laki-laki ini memberikan kepadanya sejumlah uang, sejumlah dinar. Tapi dengan syarat, kamu harus mau menyerahkan dirimu kepada saya. Maka perempuan itu pun menyetujuinya, saking kepepetnya. Belum sampai berzina, ya, belum sampai terjadi apa yang diharamkan itu, ketika si laki-laki ini ibaratnya sidik, sudah mampu mau berbuat apapun sudah bisa, ya. Dalam suatu riwayat dikatakan dia sudah berada di antara kedua kaki si wanita itu, ya. Jadi sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi. Si wanita itu mengatakan, "Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih." Dan janganlah engkau sobek al-khatam. Ya, al-khatam itu bungkus, ya. Ya, pembungkus, atau kalau yang dimaksud adalah selaput darah. Jangan kamu sobek, jangan kamu rusak selaput darahku kecuali dengan haknya, kecuali dengan jalan yang halal. Takutlah kamu kepada Allah. Itu sudah tinggal tit saja. Terjadi sudah. Tapi apa yang terjadi? Si wanita ini mengatakan ketika sudah tinggal sebentar lagi, dia mengatakan takutlah kepada Allah. Jangan kamu lakukan itu kecuali dengan cara yang benar, dengan haknya, dengan jalan yang halal. Ketika mendengar seperti itu, padahal sudah kurang apa itu, sudah bisa langsung dilaksanakan. Mendengar hal itu, orang itu langsung menangis. Dia langsung lari meninggalkan si wanita itu. Dia relakan sejumlah emas yang harganya sangat mahal itu dia biarkan. Dan dia tinggalkan si wanita itu, padahal dalam keadaan dia sudah tinggal sedikit lagi sudah terjadi apa yang dia inginkan. Sudah bisa menguasai si wanita itu, tapi dia tinggalkan karena dia takutnya kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Allah, jika saya melakukan hal itu ibtigha'a wajhik, mengharapkan wajahmu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua yang tertutup batu ini." Maka batu itu geser lagi sedikit, tapi belum bisa membuat mereka keluar. Akhirnya orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini, dia adalah orang yang pernah mempekerjakan beberapa orang karyawan, beberapa orang pekerja. Ya, dia ini berarti orang yang punya lapangan pekerjaan, punya pekerja-pekerja. Ya, setiap kali mereka selesai kerja, mereka diberi gaji. Kecuali ada satu orang dari pekerjanya itu yang tiap kali selesai kerja, gajinya tidak mau diambil, gajinya ditinggal. Ya, dia pergi, setelah selesai kerja pergi pulang, gajinya dibiarkan, ditinggalkan. Ya. Tapi si mandor atau majikan ini itu tidak zalim. Dia simpan baik-baik gaji dari si pekerjanya yang selalu meninggalkan gaji itu. Dia pelihara, dia jaga baik-baik, bahkan dikembangkan sampai menjadi banyak. Ya, dikembangkan. Ya. Dari uang itu dia belikan domba. Dia belikan hewan-hewan, hewannya itu kan namanya hewan kan beranak pinak. Ya, kambing-kambing, unta-unta itu beranak pinak, Masya Allah. Jadi gajinya mungkin yang tadi misalnya 1 juta untuk beli kambing, kambingnya yang itu ternyata beranak pinak, jadi buahnya kan jadi besar. Selang beberapa tahun, si pekerja ini datang. "Hei kamu, wahai hamba Allah, saya minta hak saya minta gaji saya." Maka si majikan tadi mengatakan, "Kamu lihat yang ada di lembah itu? Ada kambing-kambing, ada sapi, ada unta, itu gajimu. Ya.
itu gaji kamu itu. Ya, padahal kalau cuma disimpan tok, itu nggak sampai sebesar itu. Maka kata si pekerja tadi, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi. Kamu jangan ngolok-olok saya. Saya gajinya nggak sebanyak itu kok. Ada unta, ada kambing, ada sapi, banyak sekali. Coba Bapak Ibu, sekarang kalau korban sapi itu berapa? Ya, sapi itu kalau saya tidak keliru ya, satu orang itu mungkin bisa sampai ya Pak, 5 jutaan mungkin ya. 5 kali 7 berapa? Mungkin 35 juta satu sapi itu mungkin ya. Kalau saya tidak keliru loh ya. Ya, satu sapi mungkin kalau satu orang 5 ya, korban 5 juta kali 7 bisa sampai 35 juta. Satu sapi 35 juta. Padahal ibaratnya kalau orang kerja nukang, satu kali nukang, mungkin dapat 2 juta. Itu 35 juta itu baru satu ekor sapi di satu lembah. Ada kambingnya, ada sapinya, ada untanya. Ya, dia merasa, wah ini ngece saya ini. Ternyata tidak, memang itu adalah harta ya yang dijaga oleh si pemilik tadi, ya, dikembangkan. Itu gajinya dia. Kata si pemilik, itu gajimu ambil itu. Maka si pemilik tadi mengatakan, saya tuh tidak mau olok-olok, itu gajimu semua, itu hakmu semua. Ya, maka saking polosnya si pekerjanya ini, itu ya diambil semua tanpa menyisakan satu pun. Berarti sudah dikasih, dikembangkan, itu disisake orang-orang nggak rasa terima kasih. Wah terima kasih sudah dikembangkan semua, gaji saya jadi gede, sudah tak kasih satu, enggak ada terima kasih, apa digiring semua, diambil semua sudah itu. Ya, sebutkan dalam hadis. Jadi dibawa semua tanpa menyisakan satu apapun. Fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Diambil semua, tidak disisakan satu pun. Ya, coba bayangkan ini majikan yang baik sekali. Dia tidak mengambil satu pun dari unta itu. Wah, ini kan udah gede tak ambil, tidak, karena itu berasal dari gaji yang dikembangkan. Itu haknya si pekerja itu tadi. Maka apa kata dia? Ya Allah, jika saya ikhlas melakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, maka geserlah batu ini supaya kami bisa keluar. Maka batu itu bergeser lagi sehingga tadi sudah geser 3 kali dan memberikan mereka cukup ruang untuk mereka bisa keluar. Ini hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan selainnya. Jadi ini adalah satu juga contoh bentuk tawassul dengan amalan soleh. Ya. Barakallahu fikum. Jadi pada kesempatan ini kita mempelajari bentuk-bentuk tawassul yang disyariatkan, yang diperbolehkan, yang dihasung oleh syariat Islam, oleh tuntunan Islam. Ada tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan tawassul dengan amalan soleh. Ini ya, mungkin ini dulu pada pertemuan ini yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam keseharian. Insya Allah bentuk tawassul yang dilarang akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.